Oh, jangan dicek, nanti labar. Selok saja kau di mana waktu dapat. Adekku bagus ini kak, cinta sama Unika, jangan bikin pusing sakit. Setiap usaha itu kan pasti ada ceritanya. Nah, jadi bagaimana sih awalnya awal mula kepikiran untuk membuat usaha es coklat panjang umur ini? Ada sejarahnya? Asal mulanya sebenarnya di awal sih nggak ada niat buat buka usaha sih Mbak, karena kan memang awalnya aku kena PHK dari suatu perusahaan di Semarang juga. Terus sudah sempat muter-muter ngelamar sana sini juga, tapi belum ada hasil yang memang diinginkan. Akhirnya suatu ketika aku punya satu motor yang tak buat modal usaha, karena memang posisinya kan kepepet, akhirnya tak jual. Terus aku awal mula tuh jualan coklat di daerah Peleburan, terus berjalan 6 bulan tuh tak jaga sendiri pakai Galvalum yang model ST. Terus setelah itu berjalan 6 bulan, sempat ada orang yang tanya perihal franchise atau mitra gitu kan. Terus akhirnya aku berinovasi coklat ini atau usaha ini tak buat franchise lah, intinya gitu. Suatu ketika tuh yang join pertama kali jadi mitraku tuh orang Solo. Setelah coklat itu kebetulan viral, akhirnya hampir bisa dikatakan se-Indonesia tuh ada lah makanya. Cuman nggak yang besar ya, karena kan aku hanya bermodalkan Galvalum kecil gitu. Terus setelah itu masuklah dulu ST viral kan. Nah itu coklat itu mulai turun, akhirnya aku beralih ke mie sama gyoza sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu awal mula aku motivasi buka usaha gitu sih. Tantangan dan kesulitan Mas untuk membangun usaha itu apa saja? Kalau untuk tantangannya, yang pertama pasti dari segi produk. Dalam arti inovasi itu pasti harus, karena nggak mungkin kalau kita hanya ngejual produk pilihannya cuman itu aja kan, pasti pertama customer akan bosan, kedua tetap harus jaga kualitas perihal rasa sih. Rasa itu juga penting, karena mau bagaimanapun selama apapun suatu usaha nek rasanya nggak konsisten, tetap semua pelanggan pasti akan pergi ya, makanya akan cari warung-warung yang memang enak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin perihal customer base atau pelayanan, dalam arti ketika ada 1-2 kesalahan dari pihak kita, otomatis aku akan tetap follow up customer yang memang merasa dirugikan, entah itu dari segi produk yang salah keluar atau yang lupa input atau dan sebagainya, itu pasti tak follow up lagi dan tak ganti lah, intinya seperti itu. Karena mau bagaimanapun cari customer yang loyal tuh lebih susah dibanding cari customer back. Selanjutnya kalau ngomongin strategi apa tuh Mas yang paling penting dan paling terasa efeknya buat menjadi es coklat panjang umur? Strategi yang paling susah? Iya, yang paling susah untuk usaha besar usaha. Yang paling susah yang pasti marketing sih, karena mau bagaimanapun semua usaha nggak ada marketingnya pasti hancur. Yang paling susah marketing, karena marketing kan zaman sekarang kan sudah banyak yang digitalisasi ya, maksudnya nggak nek zaman dulu katakanlah nek cara ngomong basa Jawa kan gedhok tular atau dari mulut ke mulut, tapi berhubung saat ini musimnya atau zamannya udah zaman milenial, jadi harus sering-sering update, sering-sering buat konten, sering-sering memasarkan produk kita sendiri.
ke orang-orang terdekat terutama. Maksudnya ini mempercayakan bahwa produk kita tuh produk yang memang layak untuk dijual, layak untuk dikonsumsi. Dan juga apa ya, persaingan perihal harga juga harus dipikirkan, karena kan kita juga harus mikir HPP-nya pola seberapa, harus kita jual juga seberapa, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, karena ketinggian pun terlalu mahal juga customer-nya susah, kita nggak tahu pasti pasarnya, kalau kemurahan pun juga balik modalnya yang akan lama. Itu sih kurang lebih. Selanjutnya Mas, Ya. selama usaha ini hanya tuh menanamkan nilai-nilai kewirausahaan itu gimana Mas? Misalnya kayak inovasi apa, manajemennya bagaimana gitu Mas? Cara menanamkannya. Ya, nah aku sendiri menanamkannya gini Mas, setiap kali aku jajan ke warungnya orang atau beli apa gitu, pasti aku mau nggak mau mengibaratkan diriku sendiri sebagai pembeli gitu loh Mas. Nah, pengen warung awet atau usahanya awet tuh pasti kan yang penting ya jaga tadi kualitas rasa, terus kualitas pelayanan, terus dari segi strategi marketing pemasaran itu juga harus dipikirkan. Jadi mau nggak mau ketika aku F&B atau R&D perihal produk baru, tak usahakan aku harus ngincipi pertama kali. Makanya memang aku nggak cocok, tak modifikasi sebagaimana kilatku atau lidahku ini enak gitu loh. Nah, aku merasa belum mantap, belum enak, aku nggak berani menjual ke kalayak umum gitu loh. Karena kan mau nggak mau ya perihal lidah ini gak bisa dibohongi Mas, karena kan meh murah tapi orang enak ya sama aja. Tapi ketika produk itu mahal dan benar cocok sama lidah kalian, insya Allah bakal balik lagi gitu lah. Karena kan semua kembali ke rasa kepercayaan atau customer base lagi sih. Nanam kene aku lebih ke nilai itu sih, pelayanan, customer base, terus strategi marketing, kualitas rasa dan lain-lain. Selanjutnya dari perjalanan ini dari awal sampai sekarang itu prestasi apa yang kira-kira menjadi banggaan atau titik balik dari usaha ini? Kalau pencapaian usaha ini aku cerita sedikit ya Pak. Dulu memang awal aku kerja kuliah yang bekerja itu selama 3 tahun, terus keluar ikutlah orang di perusahaan pariwisata di Semarang. Dulu kan aku masih ngontrak nih ceritanya, masih ngontrak selama kurang lebih 2,5 tahun di daerah Mijen. Terus punya angan-angan, maksudnya kapan juga aku punya rumah gitu kan, kapan aku punya rumah dengan gajiku yang mungkin dulu masih UMR Semarang sing 2,5 juta gitu ya, sekitar segitu lah. Itu kan membayangkan rumah di zaman sekarang kan bagaikan merindukan bulan apa pun bahasanya gitu, yang susah lah ibaratnya. Nah, suatu ketika tuh titik balik itu yaitu aku dipecat di PHK, buka usaha, dan lelah kok memang omsetnya melebihi dari yang aku kerja ikut orang gitu loh. Jadi tak tekuni, nabung, dan titik terbesar atau pencapaian itu ya beli rumah sendiri, dan itu pun juga cash lah, nggak ada KPR-KPR-an gambarnya gitu. Jadi titik balikku terbesar dalam hidup ya itu, jadi punya rumah sendiri di umur under 30, dari rumah sendiri, dari ikut orang tua, dari kontrak, jadi sisanya bisa untuk tabung, entah mungkin opo, buka usaha lagi dan sebagainya. Itu sih titik terbesar dalam usaha. Masyarakat ini cenderung nggak usah ada pesan yang disampaikan pesan-pesannya buat anak muda sih pengen usaha sih tetap apa ya, tetap kerja keras lah ini, makanya tetap kerja keras. Sehebat atau sekeras apa kalian usaha, model ini pasti kalian nggak mungkin nggak punya cita-cita nih, kita kan punya apa yang jadi A, B, C, D.
Cuman boleh kalian kerja, cuman harus tetap realistis dalam arti usaha kalian atau basic kalian atau memang bakat kalian itu gimana. Kan memang pengen jualan, silakan pelajari dari sekarang. Belajar dari orang sih memang menurut kalian sukses itu ceritanya seperti apa, terus teknik-teknik dasar atau cara mereka sukses seperti apa. Karena itu benar lagi, aku tuh dari awal memang nggak ada cita-cita jualan gitu kan, kita jadi pengusaha. Tapi aku punya kayak ibaratnya dari keturunan atau terah tuh orang tua aku jualan sayur, jualan sayur keliling udah hampir 40 tahun. Dulu saya cuman dari gendong, saya gendong terus naik sepeda motor, terus akhirnya sekarang bermobilan, naik mobil pickup keliling perumahan, keliling kampung. Dan selama 40 tahun juga kan gamane aku kuliah pun juga dibiayai dari hasil jualan sayur orang tua gitu loh. Ya nek hitung-hitung omsetnya kan nggak seberapa, tapi bisa menyelesaikan kuliah aku hampir 5 tahun lah. Dulu kuliah di Unika ini berarti juga swasta yang gak murah gitu kan. Jadi dan aku dibiayai dari orang yang hanya berjualan sayur gitu. Dan katanya aku punya terang atau garis keturunan jualan, makanya aku buka itu alhamdulillah aja sampai sekarang. Jadi mau gak mau tak lanjutin karena alhamdulillah aku pun juga senang jualan gitu kan, karena melihat omset sih lebih banyak dibanding ke orang, makanya ya tak lanjut yo. Pesanku ya tetap belajar apa sih kalian mau, memang kalian yakin itu bisa membuahkan hasil yo silahkan lanjutkan gitu kan. Karena semua itu berawal dari rasa senang sih, rasa suka dulu. Nah kalian gak suka di awal berani memikirkan hasil, percayalah pasti gak bakal awet. Ketika hasilnya gak sesuai ekspektasi kalian, mesti bakal mandek. Di sini mau sabar kalau merasa wah waktu itu main boleh ini aneh lah. Jadi ya awalnya memang harus cintai segala sesuatu yang menurut kalian pengen